Alhamdulillah juga yang saya hormati Ustaz Abdurrahman Wahid yang telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah saat ini kita melaksanakan kembali pengajian rutin bulanan yang biasa kita laksanakan di pekan keempat. Alhamdulillah hari ini dapat berkumpul kembali, insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan dalam keadaan sehat, senantiasa Allah turunkan hidayah kepada kita semua. Mengambil alih ya untuk membacakan Al-Quran. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan saja acara pada hari ini. Langsung tausiah yang akan disampaikan Ustadz Abdurrahman Wahid nanti akan sampai jam 2:15. Nanti dari 2:15 sampai jam 2:30 tanya jawab. Kemudian nanti 2:30 ada sesi dari dipersilahkan. Di mute Bu kayaknya. Ya Ustaz. Ya sudah. Tidak ada Ustaz. Sudah Bu. Ya udah Ustaz. Ya terdengar. Anda Ustaz langsung saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Suara saya jelas nggak Bu? Waalaikumsalam. Jelas Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ala alihi yang kami hormati Ketua Yayasan beserta organ Yayasan, kemudian juga para sivitas akademika di Ibnu Sina yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini walaupun melalui media Zoom ya. Terakhir mungkin saya ketemu di bulan Februari dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu melalui media Zoom seperti ini. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini temanya adalah berpikir positif di masa sulit gitu ya, kurang lebih temanya itu gitu ya. Sebenarnya tema ini terinspirasi dengan dengan tulisan yang ditulis oleh Dr. Hefni MA. Beliau menulis tentang 7 kebiasaan hidup Islami dan modern berbasis. Salah satunya adalah ini adalah di masa-masa sulit seperti ini, maka tentu kita harus selalu berpikir positif. Nah, baik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah buku yang ditulis oleh Ustaz Farid Nukman. Sebenarnya ini kumpulan tulisan-tulisan beliau. Beliau menulis buku tentang fikih musibah. Bukunya memang buku baru ya, baru dicetak di 2020 ini, di bulan April 2020. Di buku ini beliau menyebutkan tentang fikih musibah. Kata beliau, apakah yang dimaksud dengan musibah itu? Nah, beliau dimulai dengan apakah yang dimaksud dengan musibah? Kata beliau, musibah itu adalah kalau kita baca di dalam literatur bahasa Arab, musibah itu maknanya 2. Pertama adalah asyiddatu, yang kedua adalah al-makruh. Ya. Asyiddah artinya adalah penderitaan, gangguan, atau kesulitan. Jadi kalau kita berbicara tentang musibah, berarti musibah itu adalah penderitaan, musibah itu adalah kesulitan, musibah juga adalah gangguan. Kemudian yang kedua, yang namanya musibah itu adalah al-makruh. Al-makruh itu adalah sesuatu yang kita benci atau sesuatu yang kita tidak sukai. Itu namanya musibah. Sehingga di dalam kitab Mu'jam Al-Ma'ani disebutkan,
Ya, disebutkan bahwa musibah itu adalah kullu makruhin yahullu bil insan. Jadi yang namanya musibah itu adalah setiap sesuatu yang tidak disukai yang menimpa manusia, itu namanya musibah. Nah, makna ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, "Mamin muslimin, tidaklah seorang muslim. Ma yusibul muslim, ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim. Min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin. Tidaklah menimpa muslim kelelahan, kegelisahan, kesedihan, kemudian juga gangguan, wala adan, gangguan, wala ghammin, kemurungan. Bahkan kata Rasul, hatta syaukah, bahkan sampai ada duri. Yushakuha, yang mengenai, ya, ada duri yang mengenai seseorang, illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosa-dosanya. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis ini, berarti setiap kesulitan, sedikit apapun kesulitan itu sebenarnya secara hadis ini adalah musibah. Nah, tinggal bagaimana kita memahami tentang musibah yang ada ini. Ya, makanya dalam sebuah hadis disebutkan Sayyid bin Al-Musayyib. Sayyid Al-Musayyib kan seorang tabi'in yang ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, pernah satu hari sendalnya Umar bin Khattab itu putus. Kemudian Umar mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu kaget. Faqalu, orang-orang mengatakan ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Kata beliau, afi qubali na'lika qala. Apa maksudnya kata beliau? Apakah karena putus sendalmu engkau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka apa? Qala na'am. Iya, kullu syai'in asabal mu'min yakrahu fa huwa musibah. Kata Umar bin Khattab, setiap sesuatu yang menimpa seorang muslim, ya, dan itu tidak dia sukai, maka itulah yang disebut dengan musibah. Jadi kalau kita berbicara tentang musibah, berarti musibah ini adalah sangat banyak. Jadi apapun yang menimpa kita dan yang menimpa itu adalah tidak kita sukai, maka itu adalah disebut dengan al-musibah. Nah, cuman memang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyikapi musibah ini? Ini mungkin yang harus jadi pertanyaan. Ya. Makanya di buku ini disebutkan beberapa contoh real, contoh nyata yang dilakukan oleh para ulama dahulu kaitan dengan musibah ini. Ya. Ada ungkapan yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, ya, disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir yang ditulis oleh Imam Al-Munawi, mengatakan bahwa ya bunayya, wahai anakku, adz-dzahabu wal fiddatu yukhtabarani bin-nar. Kata beliau, wahai anakku, yang namanya emas dan perak itu akan ditempa dengan yang namanya api. Wal mu'min yukhtabaru bil bala. Yang namanya mukmin itu akan ditempa dengan ujian. Sehingga ya berarti ketika seorang mukmin dia tertimpa musibah, tertimpa ujian, maka sesungguhnya musibah dan ujian itu adalah berarti cara Allah untuk menempa dia. Kan emas itu makin berat timpaannya, makin berat ditempa dengan api, maka itu makin bagus nanti emas hasilnya. Kemudian ada juga seseorang mengatakan Syuraik. Syuraik itu mengatakan, "Inilah usobu bil musibah." Kata beliau, saya kalau tertimpa musibah, apa 4 yang saya lakukan? Pertama, fa ahmadullah 'alaiha arba'a marratin. Saya mengucapkan alhamdulillah 4 kali. Bisa bayangkan ya, bagaimana orang ini selalu berpikir positif. Tertimpa musibah diucapkan 4 kali alhamdulillah. Sampai bingung. Kenapa engkau mengucapkan 4 kali? Ahmadu illam yakun a'dhamu minha. Kata beliau, saya mengucapkan alhamdulillah karena musibah yang menimpa saya itu adalah aku memuji Allah karena tidak diuji dengan musibah yang lebih besar. Artinya ada musibah yang lebih besar dari itu, sehingga saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, wa ahmadu in razaqanis sabr. Yang kedua, saya masih memuji Allah, saya masih diberikan kesabaran. Wa ahmadu in waffaqani lil istirja lima arju minas thawab. Yang ketiga, kata beliau, saya memuji Allah ketika tertimpa musibah, alhamdulillah saya masih bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir adalah alhamdulillah illam yaj'alha fi dini. Kata beliau, saya mengucapkan alhamdulillah karena alhamdulillah musibah itu tidak terkait dengan agama. Ini kan ketika kita selalu berpikir positif. Musibah yang ada pun bisa menjadi apa? Bisa menjadi peluang untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya tadi kita selalu berpikir positif di masa sulit.
Nah, kemudian berikutnya, ini cerita tentang Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, beliau hidup di 4 khalifah. Beliau dihidup di 4 khalifah. Ada khalifah yang mau mengusir beliau. Ya. Maksudnya kepemimpinan yang mengusir beliau. Ada yang memenjarakan beliau. Ada yang mencambuk beliau. Semuanya melakukan keburukan-keburukan kepada beliau. Bahkan ada juga musibah. Ada seorang khalifah yang menguji beliau. Kalau yang 3 khalifah itu, ada yang memenjarakan beliau. Ada yang menyiksa beliau. Ada yang mengintimidasi beliau. Tapi raja yang keempat itu adalah justru menguji beliau. Bil mali warriasah. Diuji dengan kekuasaan dan harta. Wala yazradul imam illa thiqatan wa imanan wa yaqinan. Maka yang ada pada diri Imam Ahmad yang bertambah kepada beliau itu tidak ada kecuali bertambah keimanan. Yang bertambah itu adalah kata beliau keyakinan, dan bertambah itu adalah athiqah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza sya'nul iman as-shadiq. Itulah kondisi keimanan yang sangat jujur. Ini adalah kalau kita bisa melihat seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari sisi ini betapa subhanallah gitu ya. Kita melihat bagaimana seorang Imam Ahmad rahimahullah ya, ketika beliau diuji dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap yang bertambah adalah bukan tidak beriman, tapi justru keimanan beliau. Yang bertambah keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kalau kita lihat sejarah bagaimana mereka bisa berpikir positif seperti itu. Nah, kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, yang harus kita renungkan adalah bagaimana ucapan alhamdulillah ini selalu terngiang dalam diri kita sehingga kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Walaupun tadi kata Syurik, saya diuji oleh Allah masih mengucapkan alhamdulillah, artinya selalu bersyukur kepada Allah. Makanya apapun yang kita dapatkan, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa buku ini adalah maka bersyukur atas setiap capaian yang ada. Ya. Makanya Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah mungkin setelah kita mengkaji ini, ya, bagaimana supaya kita selalu bahagia dan senang dengan nikmat yang ada. Ya tentu ujian juga satu sisi bisa jadi nikmat. Tapi bagaimana kita menyikapinya. Yang kedua, bagaimana kita selalu mengapresiasi nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita berpikir positif. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan nikmat tersebut, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama. Saya tadi malam ikut kajian dari jam 8, setengah 8 ya sampai jam 10-an, mungkin ya, hampir jam 10, 2 jam setengah ya, kajian. Subhanallah gitu ya, tadi membahas tentang hadis Arba'in nomor 36. Pematerinya Dr. Agus Setiawan, beliau dai 5 benua gitu ya. Subhanallah ketika beliau membahas tentang hadis itu gitu ya, bagaimana kaitan dengan kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Beliau mengungkapkan sebuah kisah. Kata beliau, ini cerita nyata, real cerita beliau. Kata beliau, ketika berbicara tadi bagaimana selalu berpikir positif di masa-masa sulit. Jadi beliau ketika itu sedang berada di luar negeri. Kata beliau, saya ditelepon oleh ibu saya. Gus, katanya, kamu punya uang nggak? Ini buat kita bersodakoh kepada ibu fulan. Terus kata Ustaz Agus, dia tanya ke ibunya, memang kenapa, Mak? Jadi memanggil ke ibunya, Mak. Akhirnya diceritakan, ini ada teman emak ngaji, katanya. Dia subhanallah orang sangat sederhana. Bahkan kata beliau, pakaian pun hanya miliki yang layak untuk dipakai ngaji hanya 2, katanya. Sehingga beliau kalau ngaji nggak mau di depan, di belakang terus malu, katanya. Subhanallah gitu ya. Ini bisa dibayangkan. Kemudian setelah itu, ya, tapi yang subhanallah si ibu ini, walaupun kondisi seperti itu, kalau ada temannya sakit, beliau yang menjenguk. Padahal dia harus naik bajai mungkin karena di Jakarta, gitu, dan sebagainya. Dan ada satu ungkapan yang menarik kata beliau. Jadi ketika itu beliau ceritakan ketika beliau berada di satu negeri, beliau ceritakan dan akhirnya ada salah satu warga yang menitipkan coklat. Ustaz, kata ini titip coklat kepada ibu yang Ustaz ceritakan itu. Dibawakanlah coklat itu oleh beliau ke si ibu itu. Dan akhirnya ya sambil ngobrol Ustaz tersebut dengan istrinya datang ke rumah itu dan subhanallah ungkapannya gimana? Oh, Ustaz, aduh subhanallah ya enak banget coklat ini. Kata beliau ceritakan, ya emang coklat dari luar negeri seperti ini. Tapi apa coba ungkapan beliau? Ini ungkapan beliau. Ini ungkapan yang saya sangat terenyuh ketika beliau mengungkapkan. Oh, Ustaz ya, ini di surga, di dunia coklat ini enaknya. Apalagi kalau nanti coklat di akhirat. Jadi selalu berpikirnya itu adalah akhirat, akhirat, dan akhirat. Kenapa? Karena tadi, apapun yang menimpa kita ini hanya urusan dunia. Sehingga kata beliau, kalau urusan dunia ini,
Kalau supaya ringan, ini ada nasihat dari guru beliau, Ustaz Agus beliau menyampaikan. Kata beliau, untuk urusan dunia, kata beliau, supaya dunia ini ringan di diri kita, maka ibarat kita naik gunung. Katanya. Kalau kita naik gunung, maka kan paling enak naik gunung itu tidak bawa beban, tapi di atas makanan banyak, kan begitu. Itulah dunia, kata beliau. Jadi dunia itu ibaratnya, kata beliau, saya pernah naik gunung ke atas, kemudian begitu nyampe di atas, ada teman yang naik gunung juga, nawarin, Ustaz ini ada buah pir, mau gak antum? Bisa kebayang kan? Kita tidak bawa buah pir dari bawah, tapi di atas diberikan buah pir. Itulah kenikmatan dunia, kata beliau. Sehingga kita setiap hari selalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana supaya kita tadi berpikir positif ya. Dalam masa sulit ini maksudnya adalah bagaimana kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Baik, ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin marilah kita sama-sama merenungkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Kita lihat pertama, nikmat yang paling dekat dengan kita adalah Allah menjadikan kita manusia. Ini nikmat. Jadi Allah menjadikan kita manusia, ini adalah nikmat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Jadi Allah menciptakan kita sebagai manusia, ini nikmat. Ya. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita fisik, akal, ruh, qalb untuk mengemban tugas memakmurkan muka bumi ini. Sehingga ini adalah harus selalu kita syukuri. Jadi syukur yang pertama yang paling dekat adalah Allah memberikan kepada kita nikmat. Nikmat apa? Nikmat kita sebagai manusia. Nikmat kita sebagai manusia. Ini nikmat yang sangat besar yang harus selalu kita syukuri. Jadi dengan kita menjadi manusia ini nikmat yang sangat besar. Makanya Allah menyatakan kita dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 9. Yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kita diciptakan dari tanah dan Allah menciptakan kita sebaik-baiknya makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kalau dalam surat At-Tin. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat kita bisa berkomunikasi. Nikmat bisa berkomunikasi. Kalau dalam bahasa Quran, Allamahul bayan. Kan Ar-Rahman Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, Allamahul bayan itu adalah bagaimana kita ya Allah menciptakan manusia dan mengajarkan pandai berbicara. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah memberikan kita ikhtilaf tentang lisan. Maksud kan berarti kalau dengan lisan ada komunikasi di situ. Ya kita bisa dengan media. Mungkin kalau zaman sekarang dengan masa pandemi ini kita bersyukur kepada Allah bisa masih berkomunikasi menggunakan media-media seperti ini. Bisa dibayangkan kalau zaman dulu ya ketika terjadi wabah seperti ini bagaimana? Tapi sekarang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kaum muslimin kan Allah SWT, seandainya kehidupan ini diisi oleh sekumpulan manusia yang tidak bisa saling memahami yang diinginkan oleh saudaranya. Coba Bu bayangkan. Sederhana gini, Ibu lihat dua bayi. Dua bayi suruh ngobrol, kira-kira gimana? Kan nggak nyambung, Bu. Bayi ya, bayi. Saya punya di rumah Saya di rumah ada bayi anak saya yang kemarin lahir ketika bulan Ramadan, tanggal 2 Ramadan. Kemudian saya juga punya keponakan adik ipar. Adik ipar saya baru punya anak juga. Usianya beda 1 bulan lah lebih dengan saya. Sekitar bulan Syawal lah lahirnya gitu. Sekitar 1,5 bulan lah kurang lebih bedanya. Karena bukan di awal Syawal ya, di pertengahan Syawal. Nah, ini kan 1,5 bulan. Itu ketika ketemu digandengin, ya nggak jelas apa komunikasinya seperti apa. Tapi kita nikmat yang Allah berikan adalah Allah memberikan kita nikmat komunikasi. Kemudian kita juga diberikan nikmat, kita bisa hidup bersama alam ini. Alam yang ada di sekeliling kita adalah nikmat. Matahari, bulan, dan lain sebagainya. Ini nikmat Allah. Kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala baru saja kemarin kita mendengar 2 hari yang lalu. Saudara-saudara kita di Sukabumi, ya, semoga Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita di Sukabumi, yang tiba-tiba air datang tiba-tiba dengan jumlah yang besar, atau disebut dengan banjir bandang. Ini kan nikmat, jadi kita bisa berinteraksi dengan bumi. Bisa dibayangkan bagaimana kalau terjadi tsunami, bagaimana kalau terjadi lancar. Makanya dalam surat Ar-Rahman kan, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ini kenikmatan yang Allah berikan. Kita bersama alam ini. Ya walaupun kita sekarang berada di masa pandemi COVID-19, tapi kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Kenapa? Alam masih bersahabat dengan kita semuanya. Ya walaupun tadi mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Maka ketika kita memperhatikan nikmat yang begitu banyak,
Maka kita harus selalu tadi memperhatikan nikmat itu. Nikmat berikutnya, Bu, kita lihat. Ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi oleh Rasulullah SAW, nikmat rizki. Nikmat rizki. Ya rizki ini ya banyak ya. Rizki adalah salah satu ayat yang Allah yang luar biasa dengan sirkulasi air dari bumi ke langit, lalu turun dari langit ke bumi, membuat bumi layak untuk dihuni. Bumi yang tadinya gersang berubah menjadi subur dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara tentang rahmat sangat banyak. Salah satunya tadi Allah menurunkan hujan. Kemarin kan alhamdulillah gitu ya di Bandung secara khusus kemarin hujan turun. Dan saya kemarin kebetulan ada acara di GBI. Saya pulang dari GBI dianterin gitu ya, biasa setelah kajian dianterin pakai motor. Pas saya ngobrol di perjalanan, bosan enak ya katanya habis hujan tadi pagi. Tadi sore. Iya sih alhamdulillah. Ya tidak berdebu dan sebagainya. Ini kan rezeki. Nah, kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa bekerja. Ini juga rezeki. Walaupun bisa jadi mungkin ya, saya nggak tahu ya. Di beberapa tempat kan, ya dengan masa COVID-19 ini tentu penyesuaian dari berbagai hal. Bisa jadi mungkin dari pendapatan. Ini kan penyesuaian. Tapi kalau kita syukuri, masih banyak orang-orang yang di bawah kita. Saya di bulan kemarin, bukan awal, ya bulan kemarin, bulan Agustus akhir ya. Saya tiba-tiba ditelepon oleh teman. Sebenarnya teman itu tinggalnya sih satu RW dengan saya. Tapi ini yang nelpon beda RW. Nah ini temannya teman saya sebetulnya. Dia nelpon, nanya ke saya, Ustadz, katanya punten, masih ada beras nggak katanya di rumah. Maksudnya kebetulan saya dengan teman-teman ada program berbagi beras gitu dengan beberapa teman-teman. Nah dia nanya, Ustadz mungkin barangkali katanya masih ada beras di rumah yang bisa dibagi kepada sesama. Saya bilang, kenapa? Jadi ada orang yang sudah 2 bulan tidak bisa bekerja karena dari kantornya di PHK. Dari kantornya di PHK. Sampai katanya untuk beli beras aja nggak ada. Saya bilang, nanti coba saya tanya ke teman-teman saya, mudah-mudahan masih ada. Saya telepon teman, Pak Ustadz ada nih 1 paket lagi. Saya bilang, bisa saya minta, bukan buat saya, saya bilang buat teman-teman yang lain. Oh ya insya Allah katanya dibolehkan. Nah ini kan bisa dibayangkan, rezeki yang Allah berikan itu nikmat. Ya walaupun rezeki itu apa? Ya ada kita melihat, alhamdulillah kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam surat Ar-Rahman kan, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Kita masih alhamdulillah masih bisa makan dan sebagainya. Saya sering sampaikan ke istri, ke keluarga juga gitu ya. Ya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan sekarang ini. Ya kita masih bisa makan, masih bisa ini, masih bisa itu gitu. Coba lihat orang-orang lain. Banyak orang-orang yang sudah tidak bisa makan dan sebagainya. Kenapa? Mungkin karena rezekinya sudah tidak ada. Dalam konteks rezeki ini. Kemudian berikutnya yang kelima, nikmat sehat. Ini juga penting. Ya, Allah memberikan kepada kita sehat secara fisik. Ya. Ini kan nikmat yang Allah berikan. Jadi Allah memberikan nikmat secara fisik, juga sehat secara batin. Ya kan? Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana rasanya? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada yang terjadi kepada diri kita. Bagaimana kalau seandainya tiba-tiba mungkin ada keluarga kita atau jangan-jangan kita, teman kita divonis ya, wabah yang sedang menimpa kita, yaitu COVID-19. Kan betapa bagaimana perasaannya. Ini kan sangat berat buat kita semuanya. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan secara fisik dan kita juga diberikan kesehatan secara batin juga kita sehat. Artinya kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah nikmat kita masih bisa berdoa. Ini juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah. Kemudian nikmat kita hidup berpasang-pasangan. Tentu mungkin bagi yang sudah berkeluarga ya. Kita bersyukur, kita masih punya pasangan. Ya kalau yang belum punya pasangan mungkin kita bersyukur, kita alhamdulillah masih ada keluarga. Ya. Ada keluarga. Ini kan juga nikmat. Kemudian nikmat memiliki keturunan. Ini juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian adalah di antara nikmat juga adalah nikmat ya kita memiliki rasa aman. Jadi kalau kita berbicara tentang nikmat, sangat banyak nikmat tersebut. Yang menarik, Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, beliau menyebutkan, kata beliau bahwa dari nikmat semua nikmat yang ada ini, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, beliau menyebutkan di dalam kitabnya, ya, kaitan dengan nikmat ini, maka kata beliau bahwa beliau mengutip perkataan Wahab bin Munabbi. Beliau mengutip perkataan Wahab bin Al-Munabbi. Kata beliau, setelah membaca kumpulan-kumpulan ayat yang berbicara tentang nikmat yang begitu banyak tadi, kata beliau, maka sesungguhnya kenikmatan itu adalah induk nikmat itu ada 3. Jadi kalau kita berbicara tentang semua nikmat yang ada itu adalah nikmat yang ada itu induknya 3, kata beliau. Yang pertama adalah nikmat Islam. Yang kedua adalah nikmat sehat. Dan yang ketiga adalah nikmat harta. Ini kata beliau.
Ini kesimpulan beliau. Jadi kesimpulan beliau bahwa nikmat yang semua nikmat yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, yang tadi kita sebutkan betapa banyak nikmat tersebut, maka kembali kepada 3 hal. Pertama, nikmat Islam, yang tidak akan sempurna semua kehidupan kecuali dengannya. Dan kita alhamdulillah kita mendapatkan nikmat ini semua. Yang kedua, nikmat kesehatan, yang kehidupan tidak akan sentosa tanpa kesehatan ini. Dan yang ketiga adalah nikmat harta, yang mana nikmat kekayaan yang kehidupan tidak akan lengkap tanpanya. Sehingga kata Dr. Haji Harjani Hefni, beliau mengungkapkan kesimpulan ini sungguh cerdas, kata beliau. Karena hierarki nikmat ini memang kita saksikan dalam realitas kehidupan. Orang dalam kesehariannya seolah-olah waktunya habis hanya untuk mencari harta. Seolah-olah harta adalah segala-galanya. Ini kan nikmat yang paling harta segala-galanya. Tapi coba kalau sudah sakit. Berapapun harta yang sudah punya untuk sehat akan dikeluarkan. Kan ada cerita fiktif ya. Jadi kan cerita fiktif, ada kebun binatang, kemudian kebun binatang itu kan dibuka. Siapa yang mau masuk ke kebun binatang, mangga silakan. Ini 10.000 bayar, 20.000 nggak ada yang mau, 10.000 nggak ada yang mau. Ternyata digratiskan mau. Begitu sudah masuk semuanya ke dalam, gratis. Ternyata singa dilepasin. Kata pemilik kebun binatang, ayo siapa yang mau keluar? Dari ini akan saya kasih tiket 50.000, 500.000, dibayar semua. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sakit berapapun pasti kita akan mengeluarkan biaya. Makanya tadi orang jungkir balik cari harta, tapi ternyata ketika sakit maka harta yang sudah terkumpul itu bisa jadi menjadi hal yang ya enggak dalam konteks bukan sia-sia, akan dikeluarkan semua harta yang kita cari. Makanya ada ungkapan begini, orang itu masih muda ngejar-ngejar harta karena dia masih sehat. Begitu sudah sudah lanjut usia, maka yang dia cari adalah bukan harta lagi, karena harta sudah banyak, yang dia cari adalah kesehatan. Berapapun untuk sehat pasti dia akan bayar. Makanya sampai ada ungkapan, bisa jadi gitu ya, ada orang yang orang jadi miskin gara-gara sakit. Ya dengan biaya yang berapa gitu. Kemarin saya ada ibu-ibu yang cerita ke saya. Dia cerita, Ustaz, katanya sepupu saya meninggal dunia. Dan kemarin memang penyakitnya divonis COVID-19. Beliau dirawat di salah satu rumah sakit karena memang ada diabetes. Jadi awalnya cuma demam biasa, kemudian ada dibawa ke rumah sakit dan ya dinyatakan ternyata ini ada indikasi ke sana. Dan setelah di swab ternyata positif dan akhirnya kesehatannya terus menurun. Dan waktu itu yang positif anaknya positif, kemudian ibu bapaknya juga positif. Gitu. Kalau misalnya istrinya juga positif. Jadi semua keluarga yang ada di rumah itu positif semua. Nah, orang ini meninggal dunia karena dirawat di rumah sakit swasta dan memang ruangan juga sebenarnya itu bukan rujukan COVID, cuman di situ juga disiapkan mungkin ruangan untuk yang mau dirawat di situ. Dan ternyata setelah meninggal itu beliau masih punya hutang keluarganya itu ke rumah sakit sekitar 300 juta. Kan bisa kebayang. Ini nikmat kesehatan. Jadi makanya tadi orang banyak mencari harta untuk apa? Untuk supaya dia menjadi orang kaya. Tapi jika kesehatan terganggu juga tentu ini tidak benar juga. Maka apa? Perlu nikmat kesehatan. Kemudian kita juga menyaksikan betapa banyak orang-orang yang tidak terpuaskan batinnya dengan kekayaan dan kesehatan. Akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara. Sehat iya, harta banyak, tapi karena tanpa landasan keimanan, tanpa nikmat Islam, dia juga akhirnya menghalalkan segala cara. Makanya kalau kita merenungkan, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah juga memberikan nikmat kepada kita nikmat nikmat Islam, juga nikmat ya harta, walaupun mungkin tidak sebanyak yang dimiliki oleh orang-orang. Sekali lagi setiap orang mungkin yang namanya harta kan berbeda-beda. Maka ini nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, kaum muslimin bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat tadi saya sampaikan di awal fikih musibah. Jadi ternyata kalau kita lihat musibah yang menimpa kita itu kalau dibandingkan dengan nikmat Allah tidak ada bandingannya. Masih lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga supaya kita selalu berpikir positif. Bagaimana? Maka kita harus selalu melatih diri kita untuk mensyukuri, pemberi, dan menikmati pemberian. Supaya apa? Dengan kita mensyukuri pemberi dan menikmati pemberian, upaya untuk memunculkan ekspresi dan mengungkapkan apresiasi dan melakukan internalisasi. Kalau dalam bahasa sederhana adalah bahwa kalau kita mendapatkan nikmat ini, maka syukuri nikmat ini dengan hati kita. Syukuri hati ini dengan hati kita, dengan apa? Dengan kita bergembira. Kegembiraan inilah yang disebut dengan ekspresi. Kemudian setelah itu ungkapkan rasa syukur dengan lisan. Tahapan kedua ini disebut dengan apresiasi.
Kemudian dengan lisan itu bangun komitmen. Tahapan ini disebut dengan internalisasi. Internalisasi. Kemudian yang keempat adalah menggunakan dan mengembangkan nikmat itu, yaitu apa? Sesuai dengan keinginan pemberi. Kalau dalam bahasa sederhana adalah, kalau dalam bahasa agamanya, berarti syukuri nikmat itu dengan hati, bahwa akui nikmat itu semuanya dari Allah. Sehingga ketika nikmat itu diambil, kita pun tidak akan mencak-mencak dan sebagainya. Kita mensyukuri bahwa segala nikmat itu dari hati kita keluar mulai. Bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akui. Yang kedua, kemudian setelah kita mensyukuri nikmat tersebut, maka lu ucapkan dengan lisan kita. Bahwa kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian ketiga adalah hati dan lisan bersama-sama mengakui nikmat tersebut. Dan ujung-ujungnya adalah yang keempat, bahwa kita akan menggunakan nikmat tersebut untuk menjalankan berbagai macam kebaikan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik, kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau kita berbicara tentang syukur nikmat ini adalah sangat penting buat kita semuanya. Ya, kenapa? Karena tadi kita dengan mensyukuri dengan hati dulu. Nah, ini bagaimana cara mensyukuri dengan hati? Pertama adalah mensyukuri dengan nikmat mensyukuri nikmat dengan hati adalah ikuti langkah-langkahnya. Apa langkahnya? Mengenal nama dan sifat Allah. Kemudian mengenal kadar dan nilai yang nikmat yang Allah berikan kepada kita dan memandu hadirnya nikmat dengan melaksanakan amalan dan doa dan zikir. Jadi, kalau kita ingin mensyukuri nikmat maka apa? Mengenal sifat dan nama Allah. Kan Allah adalah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Al-Basit. Allah itu adalah yang maha luas. Artinya kita mengenal asma Allah. Kemudian berikutnya adalah mengenal kadar dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berikutnya adalah dengan kita selalu mengekspresikan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zikir umum. Kalau zikir umum kan banyak ya. Contohnya disebutkan kalau kita berdoa kan ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ini kan sering kita berdoa dengan ini. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Atau juga kita mungkin membaca doa subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kalau kita baca zikir pagi dan sore. Ini kan sebenarnya zikir secara umum kapanpun bisa kita baca. Bayangkan dalam pikiran kita jumlah makhluk Allah di seluruh alam ini berapa. Maka ini dengan kita mengingat Allah. Kemudian zikir khusus. Maksudnya zikir khusus apa? Zikir khusus adalah ketika kita bangun tidur kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ketika kita selesai makan alhamdulilladzi at'amana hada alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalahu wa la mu'miya. Kan ataupun alhamdulilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwati. Kita keluar dari toilet alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ini kan kita bisa bayangkan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Jadi dengan apa? Dengan kita ungkapkan dengan zikir. Zikir khusus termasuk juga adalah zikir umum. Dan termasuk juga adalah zikir umum itu apa? Zikir khusus sangat banyak. Tadi setiap aktivitas kita selalu dimulai dengan alhamdulillah banyak. Contohnya ketika kita pulang safar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, aibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun. Bahkan ketika melihat orang tertimpa musibah, kan ada orang tertimpa musibah, maka apa yang kita ucapkan? Innalillahi buat dia. Tapi kalau berdoa buat kita bagaimana? Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan kita istirja. Kita ingatkan sesungguhnya kita ini adalah punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi ternyata ada satu doa subhanallah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang Allah telah memberikan nikmat sehat kepada kami. Mimbabtala kabihi. Ya. Dan yang telah menyelamatkan aku dari malapetaka yang menimpaku dengan itu. Artinya apa? Alhamdulillahi afani. Allah telah menyehatkan aku. Allah telah menyelamatkan aku. Mimbabtala kabihi. Terhadap ujian yang telah Allah berikan dengannya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan telah mengutamakanku dari sekian banyak makhluk yang Ia ciptakan. Jadi kalau kita lihat di sini subhanallah ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah itu adalah bagaimana memberikan rezeki kepada kita semuanya begitu banyak. Makanya tadi dengan kita berzikir, baik tadi saya ulangi, zikir secara umum atau zikir secara khusus. Termasuk juga adalah apa yang disebut dengan tilawatil Quran, dengan kita membaca Al-Qur'an. Tapi kaum muslimin kan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang tadi
berpikir positif di masa sempit ini adalah dengan kita mengingat nikmat Allah, dan akhirnya kita mensyukuri. Dan dengan syukur yang kita lakukan, maka insya Allah syukur itu adalah akan membawa kesuksesan. Kenapa? Karena bersyukur atas segala nikmat merupakan tangga untuk menuju kesuksesan. Jadi tangga untuk menuju kesuksesan. Bagaimana syukur ini bisa meraih kesuksesan? Kita lihat. Syukur artinya membaca, mengapresiasi, menginternalisasi, memanfaatkan, dan mengembangkan setiap karunia Allah. Jadi kalau kita bersyukur, maka kita membaca, oh ternyata nikmat Allah begitu banyak. Kemudian mengapresiasi, menginternalisasi, tadi kan dengan apa? Kemudian apa? Memanfaatkan dan mengembangkan setiap karunia Allah berikan. Ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi Covid-19 ini, saya yakin guru-guru itu lebih berat dalam konteks mengajar. Saya kan punya anak juga di rumah ya. Saya punya anak di rumah. Seolah-olah ketika awal-awal saya juga rada ngedumel gitu ya. Enak banget guru-guru tinggal ngasih tugas doang. Tapi ternyata ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, saya ngobrol dengan teman saya yang seorang guru, subhanallah, di masa pandemi ini kan lebih sulit. Bagaimana materi itu betul-betul sampai atau tidak. Bahkan mungkin ada beberapa guru yang sampai, saya kemarin sempat ngisi di salah satu sekolah, sampai seorang guru tuh Ustadz katanya, saya sekarang untuk ngajar itu persiapannya 3 hari. Kenapa? Harus siapkan audio, harus siapkan video, dan bagaimana memvisualisasikan pelajaran ini kepada anak-anak, supaya mereka paham. Karena kan medianya dengan media online contohnya. Ini kan menunjukkan bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah, berarti apa? Kita akan memanfaatkan, mengembangkan setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-9 kan disebutkan, Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a. Allah menjadikan pendengaran. Kemudian wal absara dan penglihatan. Wal fuada dan hati. Qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara mereka yang bersyukur. Jadi kalau kita melihat tentang apa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, subhanallah gitu ya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya tentang apa? Tentang bab ini. Makanya kita harus selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kenapa? Karena syukur itu adalah kunci kesuksesan. Kemudian yang kedua, syukur kunci kesuksesan. Kenapa? Karena syukur artinya memulai pekerjaan dari capaian terakhir. Makanya kan tadi kita selalu berpikir optimis di masa sempit ini apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas segala capaian yang ada. Karena tadi kita memanfaatkan nikmat tersebut, berarti apa? Ketika kita memanfaatkan nikmat, berarti orang yang bersyukur, secara tidak langsung, dia memulai pekerjaan dari capaian terakhir. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, pasti memiliki pangkal sebelum tiba di ujung. Kita tidak akan sampai di ujung kalau tidak mempunyai gambar kerja yang jelas dan tidak melakukan langkah-langkah konkret, tahap demi tahap. Orang yang bersyukur adalah orang yang pandai menghormati apa yang telah dia lakukan sebelumnya untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika setan saja bekerja dengan program, kan disebutkan dalam Al-Quran, setan itu apa? Khutwatan khutwah. Kan ada khutwah ti syaitan. Setan itu ada tahapan-tahapan untuk menguji orang. Jadi tidak langsung blok menguji. Nah, begitu juga kita. Kan untuk mencapai satu kesuksesan, pasti kita akan tahapan-tahapan ini akan kita lalui terus-menerus. Tetapi kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, tentu di masa pandemi seperti rencana-rencana kita itu berarti ya terputuslah untuk sampai itu. Tapi kan bukan berarti kita dari nol, enggak. Tapi kita sudah ada mulai dari sini. Berarti tinggal lanjutkan ini dengan metode yang lain. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin anzata. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu seperti apa? Seorang wanita, perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Artinya apa? Kita sudah punya targetan, kita sudah punya tujuan. Maka tujuan ini adalah tentu dengan masa Covid ini pasti terganggu. Tapi kan kita sudah melangkah, tinggal kita rubah strategi-strategi yang ada itu. Maka bersyukur berarti apa? Bersyukur adalah memulai pekerjaan dari capaian terakhir. Nah, makanya pantas kalau orang bersyukur pasti dia akan sukses. Kemudian berikutnya adalah orang bersyukur itu adalah artinya mengakui dan menghargai karya orang lain. Jadi kalau orang bersyukur pasti akan menghormati dan menghargai karya orang lain. Makanya kalau kita berdoa di pagi hari dan sore hari, kan ada zikir al-ma'thurat, zikir pagi dan sore. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik. Ya Allah Tuhan kami, kenikmatan apapun yang aku dapatkan dan begitu yang didapatkan oleh seorang makhluk di pagi hari ini. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik. Faminka. Sesungguhnya nikmat itu dari Engkau. Wahdak. Dan hanya Engkaulah satu-satunya. Artinya apa? Nikmat yang saya terima dan nikmat yang teman-teman yang lain saya diterima juga. Itu adalah minka wahdak. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Falakal hamdu walakas syukur. Maka ya Allah, segala puji bagi Engkau dan segala syukur bagi Engkau.
Bahkan dalam hadis lain Rasul mengungkapkan orang yang tidak mampu bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Seorang dianggap tidak bersyukur kepada Allah kalau tidak dianggap bersyukur kepada manusia. Yang keempat, kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa syukur itu artinya apa? Kematangan emosi. Nah, artinya apa? Berarti kalau kita di masa pandemi seperti ini, kalau kita bersyukur kepada Allah, berarti itu adalah tandanya kematangan emosi. Maksudnya apa? Sebagian orang tidak siap menerima nikmat dari Allah karena kaget mendapatkan uang banyak. Akhirnya apa? Dia hambur-hamburkan uang untuk membeli apa yang diinginkan. Sebagai orang bersikap berubah menjadi arogan dan menganggap prestasi yang dia capai adalah murni karena jerih payah dirinya. Dia menganggap orang lain yang tidak senasib dengan orang lain yang tidak senasib dengan dia berarti orang rendahan dan tidak siap menerima masukan dari mereka. Ini adalah ciri manusia yang tidak matang emosi. Jika nikmat yang diperoleh disambut dengan penuh gembira dan selalu terucap lewat lisan alhamdulillah dan kemudian penghargaan bahwa nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu orang ini akan apa? Akan selalu bersyukur kepada nikmat Allah. Dan kata Rasul, ajaban li amril mu'min. Sungguh takjub dengan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali hanya buat orang-orang yang beriman. Ini kata Rasul, in asabathu sarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Fakana khairun lahu. Itu kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabar. Tapi kalau tertimpa musibah, maka dia bersabar, fakana khairun lahu, maka itu kebaikan buat dia. Sehingga jika kita memahami dan memaknai syukur dalam 4 bingkai di atas, insya Allah tangga kedua menuju sukses bisa kita lewati. Yaitu apa? Tadi dengan tangga-tangga itu adalah tangganya adalah kalau kita ingin sukses maka apa? Tadi bersyukuri nikmat yang ada, kemudian berikutnya adalah selalu berpikir positif. Karena kita tidak mungkin bisa berpikir positif kecuali apa? Kecuali kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya tadi kalau kita pingin sukses, maka selalu bersyukur kepada nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Capaian apapun kita syukuri. Tentu dengan itu kita akan berpikir positif di masa-masa, apalagi di masa-masa sempit seperti ini. Di masa-masa sulit seperti ini. Kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perlu contoh nyata, contoh real, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kasih contoh. Nabi Ibrahim itu kan disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Saya kemarin di khutbah Idul Adha menyampaikan tentang bahwa di antara kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang sukses yang melahirkan orang-orang sukses. Karena para nabi itu adalah semuanya keturunan Para nabi itu setelah Nabi Ibrahim itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim punya anak 2, Nabi Ishak dan Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Ishak nanti ada Yakub, dari Yakub nanti ada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf itu adalah kata Rasul Nabiun ibnun Nabi ibnun Nabi ibnun Nabi. Nabi Yusuf itu adalah bapaknya Nabi, kakeknya Nabi dan uyutnya Nabi. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau Nabi Ibrahim orang sukses tapi bisa melahirkan orang-orang sukses berikutnya? Siapa? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Setelah itu kan para nabi dari keturunan Ishak. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail dan ada nabi terakhir yaitu Rasulullah SAW berasal dari golongan Nabi Ismail tersebut. Tapi kaum muslimin Allah Subhanahu. Bagaimana kesuksesan Nabi Ibrahim? Kita lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita memahami bagaimana kekuatan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan menjadikan senjata dalam kehidupannya. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Padahal Nabi Ibrahim waktu itu belum punya anak. Tapi doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nabi mengejarkan doa kepada kita bahwa pekerjaan tidak akan tuntas hanya dengan doa, tetapi harus disertai dengan usaha. Karena berdoa agar anak keturunan istiqomah mendirikan sholat, tentu apa? Beliau mengambil langkah yang konkret untuk merealisasikan harapannya dengan langkah berikutnya. Jadi pertama Nabi Ibrahim selalu berdoa. Padahal belum punya anak. Kemudian langkah kedua adalah memilihkan lingkungan yang kondusif yang mendapat mendukung nilai-nilai keagamaan. Dan merenovasi Ka'bah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya anaknya ditempatkan di tempat yang sangat kondusif untuk menjalankan sholat. Itu disimpan di dekat Ka'bah. Kan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di daerah rumah engkau yaitu Baitullahil Muharram. Itu di tanah suci Mekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah tadi menyiapkan menyiapkan sarana, menyiapkan lingkungan, maka Nabi Ibrahim tidak lupa beliau pun memberikan keteladanan buat anak-anaknya. Ini kan usaha.
Kemudian berikutnya yang terakhir adalah barulah Nabi Ibrahim selalu memberikan wasiat, selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Sehingga apa? Sehingga ujung-ujungnya adalah inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah, apa? Hanifan walam yakun minal musyrikin. Beliau adalah orang yang hanif dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiran li an'umi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia juga adalah orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Kemudian wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Allah berikan kebaikan di dunia dan di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan selalu berpikir positif, berdoa kepada Allah. Kemudian setelah berdoa, barulah beliau melakukan usaha-usaha ya, untuk melakukan apa supaya anak yang menjadi anak yang soleh itu dibuat lingkungannya. Kemudian setelah itu, maka beliau selalu memberikan keteladanan dan ujung-ujungnya adalah bagaimana beliau juga ya, selalu ya, memberikan tausiah pengajaran kepada anak-anaknya tentang kebaikan-kebaikan itu. Ini contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah SAW, nikmat yang dicurahkan Allah kepada Muhammad sungguh luar biasa. Siapa yang menyangka seorang anak yatim yang hidup di negeri gurun pasir, yang tidak pernah masuk hitungan percaturan politik, tiba-tiba dalam waktu singkat mampu menghebohkan dunia. Berangkat dari anak yatim yang miskin, beliau diangkat oleh Allah menjadi manusia paling sukses sepanjang sejarah. Kesuksesan beliau diantaranya adalah syukur nikmat. Beliau selalu peduli dengan anak yatim, selalu memperhatikan nasib orang miskin, dan selalu memanfaatkan nikmat yang ada untuk kemaslahatan bersama. Sehingga saya tadi ada baca ya ungkapan seorang ulama ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, beliau mengungkapkan, ya, jadi ada ungkapan seorang Imam Ibnul Qayyim. Ya. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim itu memberikan ungkapan yang subhanallah kaitan dengan syukur nikmat ini. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, "Lau alima al-mutasaddiq anna shadaqatahu taqa'u fi yadillah qabla yadil faqir." Seandainya seseorang tahu, ya orang yang bersedekah tahu bahwa sedekah itu akan sampai di sisi Allah sebelum sampai di sisi orang fakir. Laka ladzatul mu'ti akbaru min ladzatil akhir. Maka tentu dia akan maka kenikmatan memberi akan lebih besar dibanding kenikmatan dia mengambil. Maksudnya ungkapannya adalah suatu pemberian sebelum bermanfaat bagi si penerima sudah bermanfaat bagi si pemberi. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu salah satu kenapa beliau sukses adalah karena beliau selalu bersyukur. Makanya di dalam surat Ad-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula." Kemudian kata Allah apa? "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa." Muhammad, bukankah engkau dulu aku temui engkau dalam keadaan yatim, kemudian aku fa'awa, kata Allah Subhanahu wa taala, maka lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatinya sebagai orang yang bingung, lalu ia memberikan petunjuk. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan dia juga mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Apa kata Allah? Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nah, kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang ada ini ketika kita mensyukurinya, dan tadi kita berada di masa sulit, kita tetap optimis dengan kita mensyukuri nikmat, maka nikmat yang ada akan berubah menjadi nikmat yang lebih besar. Nikmat yang ada akan berbuah nikmat yang lain. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya jika kalian bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan tambah. Tapi kalau kalian kufur nikmat, sesungguhnya siksaku maha pedih. Makanya betul kata Allah di dalam Al-Qur'an, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Tuhan, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ini adalah kalau kita melihat supaya sukses itu adalah dengan kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu sebelumnya adalah dengan kita memulai dengan basmalah. Kita mulai basmalah, kemudian ketika kita mendapatkan capaian apapun, maka kita ucapkan alhamdulillah. Sehingga ketika kita lakukan, maka tadi ya, kita di masa pandemi seperti ini, kita tetap optimis di masa sulit seperti ini. Maka kenapa? Karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka nanti akan berbuah nikmat berikutnya.
yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik, ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan kepada saya adalah 14.15 ya. Dan di handphone saya waktunya adalah tepat jam 14.15. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya sendiri yang menyampaikannya, untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya dan buat kita semuanya umumnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC. Falyatafadhal masykuran. Iya, jazakallah Ustadz sudah menyampaikan luar biasa sekali tentang bagaimana kita selalu bisa berpikir positif di masa pandemi ini. Dan terutama bagaimana kita senantiasa selalu bisa mensyukuri dengan segala keadaan yang saat ini terjadi pada kita. Walaupun dalam kondisi pandemi tentunya sangat banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Tadi induk nikmat itu adalah nikmat iman, kemudian nikmat sehat dan nikmat harta ya. Alhamdulillah kita saat ini masih Allah berikan petunjuk hidayah, kita tetap dalam din Islam, dinul Islam, dan alhamdulillah kita dalam kondisi seperti ini kita senantiasa tetap bisa bersyukur kepada Allah. Juga alhamdulillah saat wabah saat ini pandemi masih terjadi, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dengan kita sehat, mudah-mudahan kita bisa lebih nikmat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana dengan nikmat harta, masih bersyukur kita saat ini setidaknya masih ada rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Tentunya kita berharap rezeki yang kita terima ini adalah rezeki yang mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya simpulkan karena khawatir waktunya habis. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk mengacungkan tangannya. Dipersilahkan. Dari TK, mangga. Ya, silahkan Bu Yuli. Ya, silakan Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi keterangan sangat masuk sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya menanamkan rasa syukur pada anak di masa dalam menghadapi kesulitan saat ini, supaya anak-anak bisa sabar dan ikhlas menjalaninya. Mohon jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Mangga Ustadz langsung saja ya. Ini jawabannya buat anak TK kayaknya. Ya. Kan Rasul sudah menyampaikan dalam sebuah hadis ya. Jadi kalau kita supaya bersyukur kepada nikmat Allah, maka lihat orang yang nikmatnya di bawah kita. Jadi kalau ibu ke sekolah, contohnya pakai motor, ya lihat orang yang pakai sepeda. Kalau orang melihat orang pakai sepeda, lihat orang yang dia mah nggak punya sepeda. Nah, jadi untuk menanamkan kepada anak-anak berarti coba kamu bayangkan nikmat yang ada di diri kamu dengan nikmat yang ada di orang lain. Kira-kira banyakan mana? Ya, kalau banyakan dia, coba lihat ada nggak yang lebih bawah dari kita. Jadi kalau kata Rasul, unduru ilaman huwa asfala minkum wa la tanduru ilaman huwa fawqakum. Lihat orang di bawah kita dalam konteks supaya bersyukur. Tapi untuk memotivasi diri, tentu lihat orang di atas kita. Ini kan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya saya kemarin ada di buku ini ada kisah, Bu ya. Ada kisah tentang bagaimana ada seseorang yang kakinya putus sebelah, tapi kata temannya itu, alhamdulillah kaki kamu masih putusnya sebelah. Maksudnya apa? Ini kan untuk memotivasi supaya bersyukur. Kamu masih punya kaki satu lagi, tangan masih ada, kamu bisa bersyukur. Jadi supaya lebih mudahnya Bu ke anak-anak, bandingkan nikmat yang ada, ya, maksudnya nikmat yang dia miliki dengan nikmat yang hilang. Ya, contohnya gini, di masa pandemi seperti ini, contohnya, memang mungkin punten ya, secara penghasilan orang tua berkurang. Saya yakin, ya ada memang yang bertambah, tapi mayoritas mungkin berkurang secara penghasilan. Tetapi kalau kita lihat, coba lihat orang lain mah masih belum bisa makan. Contohnya kalau ibu-ibu, so kalian mah alhamdulillah masih bisa makan ya, ini mah enggak. Ini kan yang pertama, Bu. Itu kan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mensyukuri nikmat tersebut? Rasul kan mengajarkan doa kepada kita. Doanya disunahkan dibaca setiap selesai sholat.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini kan kalau kita melihat kan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doanya pendek. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku bisa supaya berzikir kepadamu, mengingat kepadamu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Syukur kepadamu wa husni ibadati. Saya pernah ikut kajian waktu itu. Ustaz, Apa Bu? Mana yang lebih sulit? Waktu itu ada pertanyaan. Mana yang lebih sulit, bersyukur atau bersabar? Sebenarnya dua-duanya sulit. Dan kata Ustadz tersebut ketika pertanyaan itu, kata beliau, yang lebih sulit itu bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur itu, kata beliau, Rasul mengadakan doa khusus. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini wasiat Rasul kepada Mu'adz. Mu'adz, ayolah kamu baca dzikir ini setiap kamu selesai sholat. Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, tentu kita selalu membaca biografi orang-orang yang sukses ketika dia tertimpa musibah. Nah, kan banyak, Bu, ya, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi, gitu ya. Atau mungkin kisah-kisah orang di sekeliling kita kan bisa aja. Tadi contohnya seorang ibu yang tadi saya sampaikan. Tapi bagaimana dia selalu mensyukuri nikmat Allah. Bahkan Ustaz Agus itu tadi malam menceritakan tentang sebuah kisah juga ya. Sebuah kisah bahwa kata beliau ada seorang guru ngaji, gajinya juga tidak terlalu besar-besar banget, tetapi subhanallah setiap hari Jumat dia bisa berbagi dengan seseorang. Ini kan bisa dibayangkan, Bu, ya. Kita coba mungkin baca biografi orang-orang tadi ya. Kemudian berikutnya adalah yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan syukur kepada anak itu adalah saya ulangi tadi, Bu, ya. Pertama adalah dengan kita membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat yang hilang, atau nikmat yang ada dengan diri kita dengan nikmat orang yang ada di bawah kita. Yang kedua dengan kita selalu berdoa. Kemudian yang ketiga adalah dengan membaca biografi orang-orang yang soleh dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tentu jangan lupa, Bu, ya, karena bab syukur dan sabar ini kan babnya keimanan. Maka tentu kita harus kaitkan syukur dan sabar ini dengan keimanan kita. Kalau dalam surat Al-Fatihah itu kita baca Malik Yaumiddin, artinya bahwa apapun yang menimpa kita itu hanya urusan dunia. Di akhirat itu lebih besar. Makanya tadi ya, ketika ada seorang ketika ada Abi Dzar Al-Ghifari yang beliau hidupnya sangat sederhana, rumahnya melompong, nggak ada apa-apa. Sampai kita sahabat datang, Abi Dzar, adik kamu rumahnya kenapa nggak ada perabot sama sekali? Kata Abi Dzar, rumah saya itu sudah pemilik rumah ini tidak mengizinkan saya ada di sini. Ya, nanti suatu waktu saya akan meninggalkan rumah ini. Maksudnya adalah karena rumah saya sesungguhnya adalah di akhirat. Nah, di dunia ini ketika tertimpa musibah, maka itu masih urusan musibah biasa saja. Nah, tadi ya, mungkin 4 hal ini perlu kita lakukan kepada anak-anak kita. Mungkin yang paling mudah kepada anak-anak mah ya, tadi karena ini guru-guru di TK, paling mudah mah tadi mungkin coba bandingkan nikmat yang ada dengan nikmat yang nggak ada. Contohnya, ada teman kita sakit nih, oh kalian mah kan nggak sakit, sehat. Kemudian ada yang bawa jeruk 5, jadi bawa jeruk 3. Mana yang lebih banyak? Oh 3, oh berarti kamu bersyukur dong jeruknya 5. Gitu. Ada yang dikasih uang jajan sekian, kan ini membanding-bandingkan seperti itu, maka ini bagian dari mengajarkan. Tapi tentu dengan cara yang baik ya. Jangan sampai juga nanti jadi tafakhur, jadi sombong, itu kan tidak dibolehkan. Ya. Itu barangkali wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustadz. Bu Yuli sudah jelas? Bu Yuli sudah jelas? Sudah cukup? Ya, sudah sepertinya Ustadz ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Untuk anak-anak memang harus dilihatkan yang real ya Ustadz ya. Biar anak lebih paham bagaimana cara bersyukurnya tadi. Baiklah, mumpung masih ada waktu, teman-teman di SD dipersilahkan yang mau bertanya. Perwakilan 1 ya. Silakan yang SD. Mangga acungkan tangannya yang SD mau diwakili oleh siapa? Oh iya, dari SMP ada kayaknya. SMP ya. Tim SMP dulu aja mangga yang sudah mengacung. Dipersilakan untuk di suaranya. Ya, mangga Pak Tian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materinya sangat luar biasa sekali ya, berpikir positif dalam keadaan sulit gitu. Apalagi di masa pandemi ini yang dimana orang-orang sedang gelisah gundah merana gitu Pak. Belum punya jodoh kayaknya. Jadi Pak Ustaz, saya mau bertanya, kan tadi salah satu cara agar kita bisa berpikir positif di masa sulit itu dengan cara bersyukur ya Pak Ustaz.
Ya. Nah, kan syukur itu ada tingkatannya ya Pak Ustadz. Tingkatan syukur yang mana yang membuat kita bisa berpikir positif itu, dan apakah untuk mencapai tingkatan syukur tersebut, apakah ada makom yang harus kita capai? Ya, baik. Ya. Sekapal. Perhatian. Ya. Syukur itu tadi ya, kalau kita syukur kan syukur itu ada 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amal perbuatan. Nah, tentu syukur yang paling tinggi adalah apa? Syukur dengan semuanya. Ya, perbuatan kita lakukan, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan hati kita juga harus mengakui bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mana yang pertama kali harus kita lakukan? Yang pertama kali harus kita lakukan adalah dengan kita mengakui nikmat Allah tersebut dalam hati kita. Coba lihat di dalam Al-Qur'an. Kan ketika Rasul mendapatkan nikmat, surat surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kata Allah, hendaklah kamu mensucikan Rabb-mu. Artinya kan mensucikan maksudnya apa? Supaya kamu tidak sombong. Maka berarti ini adalah minimal hati kita yang pertama kali ketika terjadi apapun adalah hati kita harus meyakini bahwa semuanya adalah dari Allah. Ketika tertimpa musibah, masih ada nikmat yang lebih besar. Makanya tadi kan. Nah, kemudian barulah setelah itu, kalau hati kita sudah mengakui, biasanya lisan juga akan refleks untuk mengucapkan alhamdulillah atau mengakui nikmat yang Allah berikan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini kan bahasanya, nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka ceritakan. Maksud ceritakan adalah, maknanya para ulama mengatakan dengan apa? Menyebutkan nikmat itu. Nah, tentu setelah itu, nikmat yang ada itu tentu apa? Nanti akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi, contohnya apa? Ketika Allah memberikan nikmat sehat, itu tapi masa pandemi gimana nih? Ya kan bisa aja. Aduh, saya mau ngaji nggak bisa nih di masa pandemi ini. Kalau kita tahu ini nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Oh, kita punya handphone. Handphone ini kan bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk mengaji dan sebagainya. Aduh, gimana nih ngajar masa sekarang? Kita yakin bahwa Allah memberikan kepada kita akal. Dengan akal itu, kita bagaimana berusaha untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan itu kepada anak-anak kita. Makanya, kalau kita selalu berpikir positif, apapun yang ada, pasti akan mendapatkan kebaikan. Saya, dengan masa pandemi seperti ini, gitu ya, saya jadi banyak belajar. Salah satunya saya sekarang jadi belajar YouTube. Jadi belajar YouTube. Mau nggak mau kan? Ya di zaman sekarang, aduh saya di rumah, gitu ya, sampai kata anak saya, ayo tidur aja, katanya saya di rumah terus. Biasanya saya jarang di rumah. Akhirnya ya kotak-katik komputer dan sebagainya. Ya sekarang jadi buka YouTube. Oh, saya jadi bisa ngedit video. Ini kan ketika kita berpikir positif. Tapi coba kalau kita tidak berpikir positif, maka pasti kita semuanya tidak akan ada hasil yang ada. Sehingga akhirnya apa? Mengeluh dan lain sebagainya. Tapi kalau berpikir positif pasti apa? Nikmat yang ada itu bagaimana supaya supaya menghasilkan nikmat-nikmat yang lain. Itu kan berarti. Maka yang paling ringan adalah dengan hati dulu. Kemudian akui dengan lisan, barulah setelah itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun bisa jadi lisan dulu mungkin, gitu ya, hati dulu itu mah enggak lah. Tapi biasanya yang pertama kali adalah hati itu harus mengakui. Karena kalau hati sudah mengakui, otomatis lisan itu akan mengeluarkan. Karena pada ungkapan kan teko itu akan mengeluarkan tergantung isinya. Ya kalau isinya kata-kata kotor, biasanya dari hatinya kotor, yang keluar juga mulut kotor. Kalau yang biasa nyinyir, ya karena hatinya nyinyir terus, sakit hati. Tapi kalau hati kita bersih, tidak akan ada yang dilakukan oleh itu. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dengan kebersihan hati beliau, bayangkan ketika haditsul ifki itu, di antara orang yang menyebarkan berita buruk tentang anaknya Aisyah adalah saudaranya yang selalu dibantu. Sampai kata Abu Bakar, saya tidak akan bantu dia lagi. Kenapa? Nggak dibantuan, tapi malah menyakiti saya. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Bakar, apakah kamu tidak mau diampuni dosa-dosamu jika kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada dia? Akhirnya kata Abu Bakar, enggak, saya mau berbuat baik kepada dia. Sempat ada terbesit seperti itu. Makanya tadi ya, kaitan dengan ini, jadi itu ya, hati, kemudian lisan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, ketika kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan selalu berusaha bagaimana menggunakan nikmat itu. Sekarang kan guru-guru mungkin mainannya handphone terus ya. Handphone, laptop. Nah, bagaimana handphone dan laptop ini kita syukuri dengan apa? Dengan membuat konten-konten positif. Apalagi kan guru-guru bisa ngajarin apa dan sebagainya gitu ya. Ini kan bisa jadi. Dulu mah mungkin bisa jadi sebagian guru-guru tuh gaptek, dalam konteks gaptek
ya bisa handphone tuh cuma buat WA dan sebagainya. Sekarang mungkin bisa ngerekam video dari layar dan sebagainya gitu kan, seperti itu. Saya ketika anak saya sekolah awal-awal Maret itu kan masa pandemi kan dirumahkan ya, belajar dari rumah PJJ ya. Nah ketika PJJ itu kan guru cuman nge-share materi kita bab ini, kemudian nanti kamu tugas, kan awalnya mungkin begitu karena belum ada persiapan apapun. Tapi sekarang sudah nggak begitu lagi. Nih materinya halaman sekian, ini videonya, ini ilustrasinya, ini tugasnya. Kan jadi lebih interaktif. Kenapa? Ya mungkin awal-awal kaget. Tapi kan ketika tahu bahwa nikmat yang Allah berikan, betapa banyak kita diberikan akal. Bagaimana kita bisa memanfaatkan akal tersebut. Itu barangkali ya pertanyaan dari tim SMP. Ya. Tim Koreanya banyak SMP Pak? Jelas Pak Tian, insya Allah ya. Mudah-mudahan tadi bagaimana mensyukuri dengan hati dulu, mengakui bahwa segala kenikmatan itu asalnya dari Allah ya. Dan kita ucapkan hamdalah. Betul sekali tadi bagaimana kita memperbanyak doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Itu perbanyak doa agar kita senantiasa selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang siapa lagi yang akan bertanya dari tim SD atau Umi? Ya, mangga Umi dan PAI. Silahkan dikeluarkan suaranya. Ya, satu lagi paling ya. Terakhir ini ya dari tim Umi atau PAI, silahkan. Pak Syauki ya? Gak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya ya? Tidak ada suaranya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di antara sabar itu menjadi dari berkeluh kesah ya. Kemudian ada sebuah ayat innal insana khuliqa jazu'a. Pak Asep, sebentar ya Pak Asep, ini tim Umi yang bertanya, yang itu dari tim Umi di bawah. SMP sudah tadi. Ya mangga Pak Syauki. Oh Pak Syauki berhenti. Ya Pak Asep, sok teruskan Pak Asep. Wah, sinyal kayaknya ya. Wah. SD ada, Pak Asep mangga. Insana khuliqa jazu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Ilal musholin, apa korelasi antara sholat dengan berkeluh kesah seperti itu? Mohon penjelasan. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Ini kan di dalam Al-Quran kan manusia diciptakan berkeluh kesah. Terus apa hubungannya keluh kesah dengan sholat? Coba lihat ya, Bilal itu kan Rasul pernah mengatakan, Alihna ya Bilal, wahai Bilal, buat aku istirahat dengan sholat. Karena kan ketika sholat itu adalah betul-betul kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada ungkapan begini, kalau ada bedanya kita dengan orang lain kan, kalau kita makan begitu kita punya masalah, kita mengadahkan tangan kita ke Allah. Tapi begitu kita sukses, maka kita sujud kepada Allah serendah-rendahnya. Kan begitu. Artinya bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita gelisah dan apapun, maka semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kenapa kita harus ngomel? Kenapa kita harus gelisah? Itu juga semuanya atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi sulit kadang muncul di hati perasaan suudzon kepada Allah. Otak kita dijejali dengan berbagai pertanyaan, kenapa, dan kenapa. Maka ketika kita sholat, maka sesungguhnya itu adalah posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah kan ketika sholat. Apalagi ketika kita sedang sujud. Makanya orang yang lupa belas kasih Allah akan segera digandeng setan dan mengatakannya Allah tidak adil. Maka ketika kita sholat, yang kita ucapkan pertama adalah Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Jadi kenapa kita sholat adalah seperti itu. Makanya ketika Allah menguji kita adalah jangan sampai kita ngomel. Maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya punya Allah akan kembali kepada Allah. Jadi maka tadi illal musallin kan tadi memang betul disebutkan kan di situ bukan hanya sholat ya, ada beberapa indikator ya. Tapi sholat itu adalah satu tempat atau satu waktu yang mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kedekatan itulah kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bahaya. Dan tentu ujian adalah dari Allah, maka ketika kita sholat kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ada nabi ya,
ketika mengatakan kepada siapa? Bilal, tadi saya sampaikan, arihna ya Bilal bis sholat. Bilal, buat aku istirahat dengan sholat. Artinya, karena dengan sholat itu betul-betul dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kan ada seorang yang terluka. Ketika terluka, gimana coba? Ketika terluka itu kan, ini ada tombak yang di sini, itu dicabutnya ketika sholat. Saking khusyuknya sholat tersebut. Nah, kita makan hari sholatnya begitu loba masalah, sholat biasanya apa? Biasanya langsung kapangi kabeh masalah teh gitu. Sehingga ada ungkapan lah, kalau kita kehilangan apa? Kalau kita kehilangan jarum, carinya kapan? Sholat. Kenapa? Karena kalau lagi sholat mah ketemu tuh jarum tuh gitu. Oh iya dipinjam. Ya kan seperti itu ya. Supaya ada. Kalau kita lagi banyak masalah, sholat kan biasanya akan lebih tenang dari seperti ini. Makanya tadi, karena kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Coba kalau ketika sholat baca Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa kita harus ngomel-ngomel? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dibanding musibah. Kemudian kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Setiap musibah, setiap bencana, setiap masalah, maka berbarengan dengan musibah itu ada jalan keluarnya. Makanya tadi, ketika kita sholat, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, itu barangkali Bu. Ya. Jazakallah Ustadz, mohon maaf teman-teman semuanya karena waktunya ini sudah habis ya, karena azan asar itu jam 3 kurang kalau sekarang. Ustadz jazakallah khair atas ilmunya untuk kami semua. Mudah-mudahan doakan kami agar senantiasa selalu bisa bersyukur dalam segala kondisi. Mudah-mudahan tadi azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat kufur nikmat ya. Amin, amin. Ya Ustaz, hatur nuhun sekali lagi. Jazakallahu khair katsira. Mangga Ustaz kalau mau pamit lebih dulu. Kalau saya udah selesai saya pamit duluan. Saya juga siap-siap ini mau sholat asar di Al-Quwah. Ini kebetulan sedang di masjid. Iya. Nuhun Ustaz. Sami-sami Bu, mangga semuanya, Haji Andi semuanya, yayasan dan ibu guru semuanya ya, mangga. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, tausiah sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman Wahid. Mudah-mudahan kita bisa mengambil materi, bisa mengambil isi-isi dari yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Intinya, mari kita selalu bersyukur dan bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Lebih banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dibanding dengan cobaannya, insya Allah. Ya, jadi kita akan selalu senantiasa berpikir positif, walaupun dalam kondisi saat ini. Teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, insya Allah pada kesempatan ini ada agenda lagi yang dinanti-nanti oleh kita semua ya. Teman-teman sudah punya nanti ada door prize. Sebenarnya ini akan dilaksanakan itu pada saat tanggal 20 saat 27 Maret ya, pada saat Milad Ibnu Sina. Allah berkehendak lain, kita diuji dengan ada pandemi ini. Sebelum nanti dibuka, sabar dulu semuanya. Kita akan dengarkan dulu sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Rahmatan lil Alamin kepada Pak Andi Koswara, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas, Bu? Jelas, Pak. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, para pimpinan unit, guru dan karyawan Yayasan Rahmatan lil Alamin, PGTKS Ibnu Sina, yang di dalam tampilan layar ini diwakili ada tim SMP tadi. Dan salah satu gurunya nampaknya sedang gundah gulana. Kelas 1 dan 2 SD, ada kelas 4, ada aliansi UMI PAI. Saya juga baru tahu nih ada aliansi. Kalau dengar kata aliansi itu asa mahasiswa mau demo gitu ya. Kemudian ada kelas 5 dan 2 Afri, ada Bu Santika, ada kelas 5, ada timnya Bu Yuli. Pak Andi, punten suantena tiasa rada diadeuna. Oh iya. Jelas, Bu? Kayaknya agak ini. Jelas nggak? Jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Di 2 materi pengajian terakhir, ini kan judul-judulnya membuat kita jadi seperti malah gundah gitu, Bu ya. Itu kalau tidak salah yang waktu Ustadz Budi
menghadapi ketidakpastian, sekarang menghadapi kesulitan, gitu ya. Tapi insya Allah yayasan atau timnya Bu Ella dan Bu Dwi memberikan materi ini bukan untuk membuat kita semua menjadi was-was, menjadi gundah gulana, tetapi lebih kepada bagaimana mengingatkan kita semua bahwa memang kita sekarang ini sedang dalam situasi yang penuh ketidakpastian, juga sesuatu yang mungkin sudah sangat sulit untuk kita hadapi. Tapi di sisi itu, Bu Ella dan Bu Dwi, kita semua punya bekal yang sangat luar biasa untuk menghadapi ini semua dengan baik. Bekal pertama diberikan oleh Ustadz Budi kemarin, di materi kemarin itu kalau tidak salah disingkat PUCA, ya, PUCA. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua masih ingat bagaimana kita menghadapi ketidakpastian ini dengan PUCA, gitu ya, FUCA. Kayaknya itu kalau tidak salah visioner, punya understanding, C-nya komitmen, A-nya agility. Nah, itu adalah kesiapan lahir yang harus kita siapkan. Nah, alhamdulillah di hari ini kita diberikan bekal untuk mempersiapkan secara batinnya. Jadi, dengan kesiapan lahir dan batin ini, insya Allah kita bisa melewati ini semua dengan baik. Kesiapan batinnya apa? Yaitu tadi, senantiasa bersyukur di segala situasi. Gitu ya. Jadi, meskipun sekarang ini situasi yang sangat mungkin tidak mudah bagi kita dihadapi, kita harus senantiasa tetap bersyukur, karena memang benar, mungkin kalau kita melihat keluar sana, begitu banyak orang yang sangat luar biasa terdampak oleh COVID-19 ini. Alhamdulillah kita masih bisa diperkenankan beraktivitas, kemudian bisa ada bersilaturahmi, bekerja di sekolah, mungkin sesekali juga kita bekerja di rumah. Kemudian kita juga masih mendapatkan rezeki dengan perantara yayasan dan Ibu Sina. Semua itu tentu patut kita syukuri. Nah, dengan kedua bekal ini, bekal lahir dan bekal batin, maka insya Allah kita akan semakin yakin bahwa kita bisa melewati ini semua dengan baik. Kemudian keyakinan yang kedua yang harus kita juga tanamkan adalah bahwa kita yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang membinasakan kita. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang buruk bagi kita. Allah itu pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Meskipun situasi dan kondisinya terkadang menyulitkan kita. Tapi yakinlah bahwa situasi ini adalah sebenarnya adalah situasi yang Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, apa itu yang terbaik? Ya, mari kita ikhtiarkan secara bersama-sama setiap saat. Gitu ya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, dikoordinir oleh pimpinannya masing-masing untuk terus melakukan upaya-upaya agar pembelajaran meskipun dengan keterbatasan berbagai hal masih bisa diberikan pelayanan terbaik untuk para siswa, termasuk juga para orang tua. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah kuatkan dan Allah berikan kemampuan untuk terus memberikan yang terbaik, khususnya bagi amanah kita saat ini, yaitu di Yayasan dan di Sina, yaitu memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ella, bahwa sebenarnya tahun ini adalah tahun yang harusnya membuat kita bahagia dan gembira gitu ya, karena alhamdulillah di tahun ini kita mencapai usia 25 tahun gitu. Tapi rupanya kebahagiaan dan kegembiraan ini kita harus wujudkan dalam bentuk yang berbeda. Jadi kebahagiaan dan kegembiraannya masih tetap harus ada di dalam hati dan diri kita masing-masing. Hanya wujudnya saja yang harus kita ubah. Tadi di awal kita memang sudah banyak sekali planning untuk mengadakan gathering, kemudian di dalam gathering itu kita akan bersilaturahmi bersama, kemudian akan saling mengadakan acara-acara, tetapi qadarullah memang kemudian acara itu tidak bisa terselenggara. Dan dalam acara itu juga yayasan memang sudah mempersiapkan ya tanda KDD lah, mungkin bukan sesuatu yang sangat berharga, tapi sesuatu yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Di antaranya kami sebetulnya sudah juga membuat souvenir yang ingin dibagikan kepada seluruh guru dan karyawan. Souvenirnya kurang lebih seperti ini nih ya. Nah, terlihat ya. Nah, ini tumbler yang bertuliskan 25 tahun ya Live Sina dengan tagline-nya bersama kita bisa. Insya Allah kalau yang ini akan dibagikan ke seluruh guru karyawan ya. Infonya sih seperti itu. Mudah-mudahan ini masih ada semuanya, masih lengkap.
Kemudian di samping itu juga akan ada, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ella, sedikit door prize, tapi untuk door prize ini mungkin tidak semua yang bisa mendapatkan, ya insya Allah itu juga sudah ada takdirnya dari Allah nih, siapa yang akan dapat door prize itu. Ya. Jadi tetap saja disyukuri dengan baik, baik yang mendapatkan maupun yang tidak. Spiritnya adalah bahwa mari kita berbagi kebahagiaan ini bersama-sama. Karena kalau hati dan jiwa kita bahagia, menurut keterangan beberapa ahli dan para dokter sih, itu bisa meningkatkan imun tubuh kita. Jadi mari dalam situasi yang sulit ini, situasi yang tidak pasti ini, kita sudah punya bekal lahir, yaitu bekal kebersamaan, bekal ilmu, bekal kreativitas, bekal teknologi, kemudian juga tadi sudah kita diberikan bekal lahir, bekal batin, yaitu senantiasa bersyukur di dalam keadaan situasi apapun. Mudah-mudahan dengan 2 materi pengajian terakhir ini semakin menguatkan kita bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, sedang memberikan yang terbaik kepada kita, dan kita juga bisa meresponnya dengan sikap terbaik, dan insya Allah bersama-sama kita akan keluar dari situasi ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita percaya bahwa semua datang dari Allah, dan kita yakini bersama kita bisa. Itu saja, Bu Ella, Bu Dwi, terima kasih. Silakan diatur untuk acara selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Ibu semua atas segala peran serta, kontribusi, upaya, segala daya dan upaya yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini semua berbalas yang kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal jariah kita untuk di akhirat nanti. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi yang sudah memberikan sambutannya untuk kita semua. Mari teman-teman kita doakan ya, mudah-mudahan Pak Andi sehat terus sampai saat ini dan seterusnya. Alhamdulillah terus berusaha untuk mengembangkan Yayasan Rahmatan Lil Alamin PGTK SD SMP Ibnu Sina ini, walaupun dalam kondisi seperti ini kita tetap yakin Allah senantiasa selalu bersama kita semua. Insya Allah Allah akan senantiasa menolong kita semua selama niat kita ini niatnya adalah karena Allah ya. Baiklah, kayaknya sudah pada tidak sabar lagi ya. Ini tadi Pak Andi sudah menyampaikan semuanya dapat door prize ya, door prize-nya tempat dulu. Nah, tapi coba di semuanya dinyalakan, videonya dinyalakan. Sebentar. Oh ya. Sebelum dibuka, belum dibuka, Ibu dan Bapak sekalian, videonya dibuka semua, tetapi door prize-nya masih dikunci di dalam ini ya. Kertasnya masih ditutup ya. Jangan dulu, jangan dibuka dulu. Karena kita akan menyaksikan ya, sabar. Video berikut ini. Dwi mau menayangkan dulu video. Mohon di-mute dulu semuanya. Karena di-mute dulu. Terlebih dahulu. Di-mute dulu semuanya. Ya, video. Di-mute semuanya. Izin saya share screen ya. Ya, bisi gugur. Kita bisa gugur. Itu. Sebentar ya, sabar ya. Di-mute dulu. Mohon untuk di-mute dulu semuanya. Bapak Ibu semuanya tadi mengambil nomor undian ini ya, mengambil undian ini oleh para pimpinan unit ya. Jadi ini tidak ada unsur nepotisme ya. Nanti kemudian dibagikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, Bapak dan Ibu, pagi ini kami akan melakukan pengambilan kocokan untuk door prize nanti siang. Oke, silahkan kita akan saksikan masing-masing unit sudah bersiap-siap untuk mengambil kocokannya masing-masing. Oke, dimulai terlebih dahulu. Oh ya, salam dulu kepada para seluruh kepala sekolah dan ini. Siapakah kira-kira yang akan mendapatkan door prize pada siang hari ini?
Oh ya, doakan, doakan. Oh iya, iya, ya. Siap. Mangga, dipersilahkan. Ini SD, kemudian amin. Ini perwakilan dari catering. Oke. Perwakilan dari ISSC. Kira-kira siapa ya yang akan mendapatkan? Ya seru-seru loh. Apa saja Bu Yeni door prize-nya? Ada kompor gas, kipas angin, cacaan, wow. Bagus deh. Oh, magic jar, oh magicom. Mana Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Rizky datang kepada Bapak Ibu sekalian. Yes, masih ada. Hati-hati Bu Ida, jangan sampai kelebihan ngambilnya. Oh iya, oke. Catering sold out, mangga diamankan dulu. Oke, diamankan. ISSC juga. Diamankan dulu. Oke, hati-hati. Ada yang tercecer. Ini SMP. Oh, aduh deg-degan ya, Masya Allah. Siapakah yang akan beruntung pada siang hari ini? Mari kita saksikan nanti siang. Ada 20 pemenang ya. Iya, ada 20 pemenang. Iya, semua pasti dapat door prize. Hanya akan mendapatkan door prize tumbler dan berdasarkan testimoni katanya tumblernya bagus banget ya. Dia tahan panasnya. Ya langsung aja 6 ya. Sabar ya, sabar. 6 ya. Oke. SD terakhir ini. Belum. Oh, berimbang ya antara SD dan ISSC ya. Masya Allah. Ya. Menang door prize. Nanti ada door prize itu, ada pemenang. Ini sebelum ada setrikaannya ya, jadi sudah jadi setrikaan terlebih dahulu. Oh, setrikanya ada 2 tuh ya Pak dan Ibu sekalian. Sudah ya. Oke. Baik ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ketemu di jam 1 nanti siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap-siap semuanya. Ayo dibuka. Videonya kita bersama-sama basmalah ya.
Nah, nanti yang dapat door prize 10 ya. Kemudian voucher juga nanti silakan berbelanja, yang dapat voucher berbelanja ke toko kita. Nanti dapat 10 juga dengan harga Rp100.000 ya. Coba sekarang kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum terus. Alhamdulillah udah punya semua. Cina, aduh, kadonya buat yang lain. Belum dapat dari PGPK dapat Magicom. Ini Umi siapa yang dapat itu? Sekarang di kelas 3 siapa yang dapat? Adam ke kamerakan biar bisa yang dapat Afri dapat unit apa itu? Kamu Afri apa Bu Afri? Aku dispenser Bu. Satu unit Magicom juga wah di TK dan saya. Satu voucher belanja di kelas 4. Biar mana Bu Afri? Oh ada yang dapat. Saya no. Selamat hebat. Yang belum dapat juga bersyukur karena dapat tumbler. Jodoh. Ya, baik Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya ya. Kita menang. Tempatnya di Pak Andi. Sebentar Bella, saya buka dulu mute-nya. Bella buka mute-nya ya. Ya, Bapak Ibu kita dengarkan dulu azan sebentar ya sebelum ditutup. Terus aku mikir gini, ya aku ada apa? Aku coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Ella. Yang mendapatkan door prize-nya. Bagi yang belum beruntung jangan bersedih ya. Nanti tetap bawa tumbler ya, bawa tumbler. Saya juga tidak menang kok. Sama. Tapi Bema sabar ya. Insya Allah barakallah. Bagi yang menang nanti silakan diambil ke Bu Yeni ya sambil pulang.
silakan diambil ke Bu Yeni untuk hadiahnya. Sabar, belum ditutup. Ya, kita akan dari Pak Andi itu Bella. Kenapa Bu Dwi? Ada pesan dari Pak Andi di chat. Pak Andi mau ada yang disampaikan? Ada yang akan disampaikan? Di chatnya ada selamat kata Pak Andi, selamat untuk yang mendapatkan door prize, semoga bermanfaat, yang belum dapat tetap bahagia. Pak Andi ada yang mau disampaikan? Enggak. Sudah. Ya teman-teman, karena sudah tidak sabar ingin lihat hadiahnya, ya kita akan tutup saja. Barakallah untuk semuanya. Semoga kita sehat, selalu bersyukur kepada Allah. Kita akan tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan membacakan al-asr. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf tadi atas segala gangguannya. Selamat kepada yang menang, ya. Yang tidak menang tidak usah bersedih, masih dapat tumbler. Masih dapat tumbler. Insya Allah tumblernya bagus, ya. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Selamat ya ibu-ibu semua, bapak-bapak. Ya, Bu Dwi. Terima kasih Pak Andi, teman-teman semua. Sampai ketemu bulan depan ya, insya Allah. Anda calon hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan udah ada yang dapat jodoh juga ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.